Ini ciplukan yang akan kita bahas pada video kali ini. Tanaman ini memiliki banyak manfaat. Bagi penonton yang sering atau suka memperhatikan tanaman herbal, pasti tidak asing lagi dengan tanaman ini. Tanaman ini tidak saya tanam, tapi tumbuh dengan sendirinya secara liar di tanah ini atau di kebun ini. Namanya sering disebut dengan ciplukan. Nama ilmiah atau nama latinnya Physalis angulata. Memiliki banyak nama di Indonesia, ciplukan ini. Ada yang menyebutnya ceplukan, cecenet, cecendet, kopok-kopokan. Aduh, kopok-kopokan ya. Kalau di tempat saya namanya latui-latui. Ciplukan atau latui-latui berdasarkan klasifikasi ilmiah termasuk pada famili atau keluarga terong-terongan atau Solanaceae. Ciplukan satu keluarga dengan kentang, tomat, terung atau terong, cabai merah, cabai rawit, tembakau, dan kecubung. Nah, kecubung ini itu loh. Kecubung yang kalau dikeringkan, dilinting seperti rokok, lama bisa bikin mabuk kepayang. Cukup berbahaya kalau mengkonsumsi kecubung ini. Lebih ngeri daripada menghisap lem itu. Lem-lem yang sering dihisap oleh kebanyakan orang lah. Kembali pada cerita tentang ciplukan. Ini dia yang sedang kita amati sekarang. Sembari mengamati ciplukan ini, ada baiknya kita bahas manfaatnya. Cukup banyak manfaatnya, terutama bagi kesehatan. Manfaat yang pertama, mengatasi diabetes. Ciplukan, latui-latui, atau Cape gooseberry. Aduh, bahasa Inggris lagi. Lidah saya tidak terbiasa dengan pronunciation Inggris ini. Kalau ada yang salah harap dimaklumi ya. Ciplukan mengandung serat larut yang dapat menurunkan kadar gula darah. Cara mengolah ciplukan untuk mengatasi diabetes: potong semua bagian ciplukan, mulai dari akar, batang, daun, dan buah sekitar 4 cm. Kemudian dijemur sampai kering. Setelah kering, ambil 10 sampai 15 gram. Rebus dengan 2 gelas air, biarkan mendidih sampai tersisa 1 gelas air. Kemudian angkat dan diamkan sampai dingin. Setelah itu, air rebusan disaring dan diminum pada pagi hari. Ampasnya bisa direbus sekali lagi untuk diminum sore harinya untuk mengatasi diabetes ya. Manfaat kedua, mengatasi radang paru-paru. Caranya, ambil 10 sampai 15 gram ciplukan kering yang sudah dijemur, tambahkan 3 gelas air, kemudian direbus. Setelah mendidih, matikan kompornya. Diamkan sampai dingin, kemudian saring. Minum airnya 3 kali sehari. Manfaat yang ketiga, mengobati epilepsi atau penyakit ayan. Caranya, konsumsi buah ciplukan sebanyak 10 butir per hari. Buah ciplukan muda biasanya terasa agak pahit. Sedangkan buah yang matang rasanya manis, ada asamnya juga, dan pahitnya juga terasa sedikit. Karena itulah, sebaiknya konsumsi buah yang sudah matang saja. Buah yang sudah matang ditandai dengan kulit pembungkusnya atau kantung pelindung buahnya berwarna agak kecoklatan. Bagian bawah kantung sedikit terbuka atau menganga. Dan buah yang berada di dalamnya berwarna kuning, jingga atau orange. Sedangkan buah yang masih muda atau yang belum matang, kantong pembungkusnya berwarna hijau, masih tertutup, belum menganga, dan buah yang berada di dalamnya pun masih berwarna hijau. Manfaat keempat, menjaga kesehatan mata. Buah ciplukan kaya akan vitamin A
yang dapat meningkatkan kesehatan mata. Caranya, konsumsi 100 gram buah ciplukan, sebaiknya yang matang, agar terasa lebih nyaman di lidah. 100 gram buah ciplukan ini dapat memenuhi 14% kebutuhan vitamin A harian. Kebutuhan vitamin A harian manusia maksudnya ya. Selain itu, buah ciplukan juga kaya akan zat besi yang baik untuk kesehatan mata. Manfaat kelima, menyembuhkan flu. Ciplukan mengandung antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari serangan flu. Cara mengonsumsinya, ambil 10 sampai 15 gram ciplukan yang sudah dijemur sampai kering, rebus hingga mendidih. Diamkan air rebusan hingga suam-suam kuku. Kemudian minum secara rutin 3 kali sehari. Manfaat yang keenam, menyembuhkan batuk. Cara mengonsumsinya sama dengan cara mengonsumsi ciplukan untuk mengobati flu tadi. Manfaat yang ketujuh, mengatasi hipertensi atau menurunkan tekanan darah tinggi. Akar dan batang ciplukan mengandung flavonoid yang berperan sebagai pengontrol tekanan darah. Cara mengonsumsinya, rebus 5 gram akar dan batang ciplukan yang sudah kering dengan 110 ml air sampai mendidih. Setelah itu, saring dan dinginkan. Diminum 2 kali sehari dengan dosis 100 ml sekali minum. Manfaat ke-8, mengatasi gusi berdarah. Buah ciplukan kaya akan vitamin C yang bermanfaat untuk mengobati gusi berdarah. Cara mengonsumsinya, 30 buah ciplukan setiap hari untuk mengobati gusi berdarah. Manfaat yang ke-9, mengobati bisul. Daun ciplukan efektif untuk mengobati bisul. Caranya, remas 1 genggam daun ciplukan. Campur dengan Adas pularoso. Nama ilmiah Adas pularoso ini Phoniculum vulgare. Kalau di kampung saya sering juga disebut dengan Adas manis, karena aromanya yang manis-manis sedap gimana gitu. Kembali pada cara mengatasi bisul tadi, remas 1 genggam daun ciplukan, campur dengan Adas pularoso sebanyak 1 sendok teh, kemudian ditambahkan 1 lembar daun sirih dan garam secukupnya. Setelah semua bahan tercampur, oleskan di area bisul, di sekitaran bisul maksudnya. Ramuan ini akan membuat bisul cepat meledak atau pecah. Walah. Dan kering. Manfaat ke-10, mengatasi bronkitis. Penyakit bronkitis diawali dengan batuk kering, kemudian berlanjut menjadi batuk berdahak. Dada bagian tengah terasa panas dan nyeri, sulit bernafas, demam, dan bersin-bersin. Untuk mengatasi bronkitis ini, caranya rebus semua bagian tanaman ciplukan, mulai dari akar, batang, daun, buah, direbus sampai mendidih. Kemudian dinginkan. Minum 3 kali sehari, 100 ml. Manfaat ke-11, mengobati borok. Borok merupakan salah satu penyakit yang terjadi pada kulit atau selaput lendir yang disertai dengan erosi jaringan. Borok ini umumnya dapat muncul pada kulit secara berulang dan penyembuhannya memerlukan waktu yang cukup lama. Bentuk borok bervariasi. Ada yang seperti lingkaran besar atau kecil. Kemunculannya bisa di bagian tubuh mana saja, seperti kaki, bibir, kepala, perut, dan lain sebagainya. Borok dapat menimbulkan rasa gatal yang luar biasa. Kondisi borok akan semakin parah jika digaruk. Bahkan ada juga borok yang mengeluarkan nanah atau darah.
Borok ini merupakan luka terbuka pada kulit, mata, atau membran mukosa. Membran mukosa ini merupakan selaput lendir pada lapisan kulit bagian dalam yang sering disebabkan oleh diabetes, peradangan, infeksi, kanker, hipertensi, dan lain-lainnya. Banyak orang yang terkena borok disebabkan oleh diabetes. Hal ini karena glukosa yang menggerogoti kulit juga organ bagian dalam. Cara mengatasi borok ini dengan ciplukan, ambil 1 genggam daun ciplukan dan tambahkan 2 sendok teh air kapur sirih. Tumbuk sampai halus bahan-bahan tersebut, lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Saat ini saya sedang membersihkan tanaman ciplukan setelah dicabut tadi. Membersihkannya dengan air sumur yang bersih saja. Manfaat ciplukan yang ke-12, mencegah kanker payudara. Pada suatu penelitian, ditemukan bahwa ciplukan memiliki efek sitotoksik atau perusak dan mampu menekan pertumbuhan sel kanker. Jadi maksudnya sitotoksik ini merupakan perusak bagi sel kanker. Ciplukan mengandung senyawa visalin dan witanolit yang mampu mencegah kanker. Tanaman ini juga bersifat sitotoksik pada beberapa sel kanker lainnya. Setelah dicabut dan dibersihkan, ciplukan dipotong-potong, kira-kira 3-4 cm. Saat ini menggunakan gunting tanaman yang sudah disterilkan dengan alkohol 70%. Sel kanker yang mampu dirusak oleh ciplukan ini seperti sel leukemia dan sel hepatom yang berhubungan dengan kanker hati. Ciplukan mampu menghambat sel kanker payudara setelah dijadikan ekstrak. Dalam laporan penelitian ini, ekstrak ciplukan memiliki potensi kemopreventif yang merupakan suatu upaya untuk mencegah, menunda, atau melawan sel kanker. Cara mengonsumsinya bisa dengan membuat ekstrak ciplukan atau memakan langsung buah ciplukan yang sudah matang. Yang saya pegang saat ini merupakan buah ciplukan muda. Warnanya masih hijau, pertanda belum matang. Sebaiknya jangan memakan buah ciplukan muda. Tunggu dulu sampai matang. Sayangnya tanaman ciplukan yang ada di kebun saya saat ini belum ada satupun contoh buah ciplukan yang matang. Tanaman ini dicabut, diambil batang, daun dan akarnya saja untuk dikeringkan. Manfaat ciplukan yang ke-13, mengatasi penyakit liver atau hati. Batang, daun, akar, dan buah ciplukan dibersihkan, kemudian direbus. Buahnya yang sudah matang ya. Bisa juga tanaman yang masih segar, langsung direbus. Caranya, rebus dengan 1 liter air sampai tersisa 3 gelas atau 750 ml. Rasanya memang pahit, tapi demi kesembuhan, nggak apa-apa lah ya. Proses pemotongan ciplukan masih berlanjut. Setelah ini, mau dikeringkan. Selanjutnya direbus untuk dijadikan minuman pencegah berbagai macam jenis penyakit. Saya meminum air rebusan ciplukan ini biasanya 1 kali dalam 1 minggu. Atau kadang-kadang 1 kali dalam 10 hari saja. Kan cuma untuk pencegahan. Sebaiknya merebus ciplukan atau tanaman herbal atau obat-obatan tradisional lainnya, gunakanlah gerabah. Gerabah ini maksudnya semacam periuk yang terbuat dari tanah liat. Kalau bisa, jangan menggunakan wadah yang berbahan logam, karena bisa mengurangi manfaat tanaman yang direbus tersebut. Manfaat ciplukan yang ke-14, membantu mencegah stroke. Stroke yang berasal dari faktor risiko mayor seperti hipertensi, diabetes, dan gangguan jantung
dapat dicegah dengan tanaman ciplukan ini. Untuk pencegahan atau pengobatan stroke, terlebih dahulu konsultasikan dengan ahlinya. Karena banyak faktor yang menyebabkan stroke dan masing-masing faktor tersebut berbeda dalam penanganannya. Manfaat ke-15, mengobati batu ginjal. Ciplukan mengandung antibakteri yang dapat meluruhkan endapan kalsium dalam ginjal. Untuk mengatasi batu ginjal ini, gunakan campuran 10 gram ciplukan kering, 15 gram bawang dayak. Bawang dayak ini nama ilmiahnya Eleutherin bulbosa. Yang kering ya, yang sudah dikeringkan. Bawang dayak yang sudah dikeringkan sebanyak 15 gram. Kemudian 15 gram meniran. Nama ilmiahnya Phyllanthus urinaria. Kalau di kampung saya, meniran ini dinamakan dengan sidukuang anak. Kemudian 15 gram kumis kucing. Nama ilmiahnya Orthosiphon aristatus. Keren namanya ya. Selanjutnya 30 gram keji beling yang sudah dikeringkan juga. Keji beling ini nama ilmiahnya Strobilanthes crispa. Wah, susah juga menyebut namanya. Setelah itu tambahkan dengan 10 gram daun sendok kering. Daun sendok kering. Nama ilmiah dari daun sendok kering ini Plantogo mayor. Semua bahan-bahan ini direbus dalam 5 gelas air atau 1200 ml sampai mendidih hingga tersisa 3 gelas. Kemudian dinginkan, saring, lalu minum 3 kali sehari. 1 gelas untuk 1 kali minum. Dan tentu saja untuk menjamin keamanan obat tradisional ini, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan ahlinya. Manfaat ke-16, mengobati vertigo. Vertigo merupakan kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing, sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Untuk mengatasinya, daun, batang, dan akar ciplukan direbus sampai mendidih. Setelah itu, saring agar ampasnya terpisah. Kemudian, minum dalam keadaan suam-suam kuku sebanyak 3 kali sehari. Manfaat yang ke-17, mengobati sariawan. Caranya, meminum air rebusan daun ciplukan atau mengonsumsi langsung buahnya yang sudah matang. Manfaat yang ke-18, mengatasi nyeri sendi. Caranya, haluskan daun ciplukan secukupnya, tambahkan dengan kapur sirih untuk dijadikan obat kompres pada bagian sendi yang terasa nyeri. Hal ini rutin dilakukan sampai sembuh. Manfaat yang ke-19, mengatasi rematik. Caranya sama dengan mengatasi nyeri sendi tadi. Yang ke-20, mengatasi bengkak pada kelenjar getah bening. Caranya, rebus daun ciplukan sebanyak 1 genggam tangan. Kemudian, minum airnya. Untuk mempercepat proses penyembuhan, harus banyak minum air putih atau fresh water. Waduh, bahasa Inggris lagi. Manfaat yang ke-21, meningkatkan imunitas tubuh. Buah ciplukan yang matang mengandung polifenol dan vitamin C yang cukup tinggi. Untuk membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan membantu tubuh melawan infeksi, makanlah buah ciplukan yang sudah matang. Manfaat yang ke-22, menunjang kesehatan tulang. Buah ciplukan mengandung vitamin K yang berperan penting dalam metabolisme tulang, meningkatkan kepadatan tulang, dan menurunkan risiko patah tulang. Caranya,
Ya, sering-sering makan buah ciplukan yang sudah matang. Yang sudah matang ya, jangan yang masih muda. Sebab ada artikel yang menjelaskan bahwasanya buah ciplukan yang masih muda kurang baik bagi kesehatan. Dari yang sudah dibahas ini, terdapat 22 manfaat ciplukan dan tidak tertutup kemungkinan bahwa masih ada manfaat-manfaat lainnya dari ciplukan ini. Meski memiliki banyak manfaat, ciplukan juga memiliki potensi efek samping. Hal ini disebabkan oleh solanin yang terdapat pada ciplukan. Solanin ini secara alami ditemukan pada sayuran nightshade. Sayuran yang termasuk ke dalam famili Solanaceae, seperti kentang dan tomat. Solanin dapat menyebabkan gangguan pencernaan, termasuk kram dan diare. Dapat juga berakibat fatal, namun jarang terjadi. Untuk amannya, makanlah buah ciplukan yang sudah matang sempurna, ditandai dengan kantung pembungkus buah berwarna kecoklatan atau sudah mulai mengering. Warna buahnya kuning, jingga, atau oranye. Jangan memakan buah ciplukan yang masih muda atau yang belum matang. Selain itu, makan buah ciplukan dalam jumlah banyak juga berbahaya bagi kesehatan, berbahaya bagi jantung. Ada pepatah yang mengatakan, segala sesuatu yang berlebihan itu tidaklah baik. Buah ciplukan dapat dinikmati saat masih segar atau dikeringkan setelah kulit buahnya yang tipis dibuang. Banyak cara untuk menikmati buah ciplukan ini. Misalnya, ditambahkan ke salad buah. Kemudian, bisa juga dihaluskan menjadi smoothie atau minuman kesehatan alami. Bentuknya seperti jus buah, tapi lebih kental. Seperti milkshake atau susu kocok. Yang vegetarian atau yang sering diet, pasti tahu lah ya dengan smoothie ini. Selain itu, ciplukan juga bisa dicelupkan ke dalam saus coklat untuk pencuci mulut. Waduh, enak juga nih. Dijadikan saus untuk dinikmati dengan daging atau ikan, dan lain-lain. Intinya, ciplukan mampu menambahkan rasa unik pada hampir semua hidangan atau cemilan. Dengan begitu, buah ciplukan merupakan buah serbaguna yang bisa dimakan segar atau dikeringkan. Buah ini mampu menambahkan rasa unik pada selai, saus, salad, dan makanan penutup. Saat ini sudah selesai pemotongan batang, daun, dan akar ciplukan. Selanjutnya akan dijemur dan dikeringkan. Beginilah bentuk potongan-potongan ciplukannya. Yap, daunnya berwarna hijau, akarnya ada. Nanti akan dikeluarkan ini buah-buah ciplukannya yang masih muda, karena ini tidak baik bagi kesehatan. Buahnya masih muda, belum matang. Demikianlah pembahasan kita tentang ciplukan atau latuk-latuk yang bernama ilmiah Physalis angulata. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.